Bagaimana tips dan trik membuat esai LPDP sesuai dengan kriteria LPDP-nya? Simak video ini selengkapnya. Sekarang saya akan bagikan tips secara general dan secara menyeluruh tentang esai LPDP, begitu ya. Yang pertama yaitu do not state, tell a story, begitu ya. Do not state, tell a story. Jangan sering membuat statement, tapi lebih bercerita, begitu ya. Ceritakan mulai dari personal statement kita, begitu ya. Pengalaman kita, background kita, masuk ke cerita masalah-masalah kita, begitu ya. Masalah-masalah di Indonesia, solusinya apa, cerita tentang tawaran S2 kita kepada LPDP, jurusannya, begitu ya. Lalu kampusnya dan juga masuk ke kontribusi kita. Tulis dengan cerita, dengan metode storytelling agar nanti reviewer, interviewer bisa sangat mudah mencerna apa yang kita maksud. Dan dengan tulisan narasi yang bisa dibuat dengan cerita tersebut bisa memudahkan kita untuk bisa lolos di seleksi administrasi dan juga seleksi substansi di wawancara. Yang kedua yaitu gunakan metode STAR untuk menerangkan terkait dengan permasalahan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu situation, task, action, dan juga result. Situation berarti berikan situasi saat ini, yang terjadi saat ini, masalahnya apa, urgenisasinya apa, agar nanti para reviewer tuh tahu begitu ya, bahwa kamu itu memang sedang akan menyelesaikan sebuah masalah besar di Indonesia. Yang kedua yaitu task. Setelah memberikan situasi, berikan banyak tantangan-tantangannya apa, begitu ya, tugas-tugasnya apa, tantangan yang diterima pemerintah apa, tantangan yang diterima masyarakatnya apa, tantangan yang diterima oleh kita sebagai agent of change-nya apa, begitu ya. Berikan data-data valid begitu terkait dengan tantangan ini, agar nanti misalnya kita sedang menghadapi tantangan apa nih, tugas apa nih dari masalah ini, agar benar-benar oh masalahnya benar-benar terjadi, begitu ya, bukan hanya masalah yang diada-adai saja. Lalu di bagian action, kita berikan aksi-aksi nyata yang sudah kita lakukan sebelumnya, in the past, begitu ya. Ataupun aksi-aksi yang sedang kita lakukan saat ini. Dan pastinya aksi-aksi yang akan kita lakukan untuk menjadi bagian dari solusi masalah ini. Agar nyambung tuh semuanya, masalah yang ada, tantangan yang ada bisa kita berikan aksi. Dan yang terakhir, result, hasil, begitu ya. Dari aksi yang sudah kita kerjakan, dari aksi yang sedang kita kerjakan, atau dari program pemerintah yang ada, begitu ya. Resultnya apa, hasilnya apa untuk menyelesaikan masalah tersebut, begitu ya. Dan pastinya dari aksi yang akan kita kerjakan, resultnya nanti apa, begitu ya. Yang ditawarkan kepada LPDP. Karena LPDP butuh solusi, butuh ide dari kita, begitu ya. Bukan hanya yang kita sudah kerjakan saja, bukan hasil yang sedang terjadi saat ini, tapi nanti di masa yang akan datang masalah tersebut bisa terselesaikan atau tidak. Jadi bisa menggunakan metode STAR dan tidak harus sampai 4 paragraf begitu ya. Cukup 2 paragraf, ada yang pertama yaitu ada situation dan task 1 paragraf, paragraf berikutnya action dan juga result disatukan agar tidak terlalu panjang esai yang kita buat. Tips yang ketiga, masukkan factual data terhadap isu yang kita bahas. Wajib ini, karena untuk menentukan bahwa memang ada masalah nih. Selain tadi ada tantangan ya yang kita hadapi langsung, pada saat pemberian masalahnya kita berikan factual datanya. Benar-benar data yang berbentuk angka, valid, dan berasal dari sumber yang valid juga. Itu banyak kita cari dulu, riset dulu ya. Cari di jurnal, cari di artikel, agar menambah powerful esai kita. Dan yang keempat, lebih banyak paraphrase. Saya yakin esai yang kita buat akan banyak mengulang kembali. Nah, paraphrase begitu ya dari esai yang sedang kita buat. Yang keduanya, paraphrase-nya adalah paraphrase dari artikel yang kita ambil. Atau paraphrase dari esai yang menjadi tolak ukur kita, menjadi role model kita. Agar tidak terlihat yang namanya plagiarism. Di sini sangat berbahaya sekali kalau sudah plagiarism, copy paste begitu ya. LPDP punya alatnya untuk
melihat begitu ya, apakah esai kita plagiat atau tidak. Kalau sudah plagiat, sudah pelanggaran besar, pasti di blacklist. Jadi pastikan kita buat sendiri esainya, boleh melihat ke yang lain di ATM, diamati, tiru, modifikasi. Atau mau mencatut sebuah factual data, mencatut sebuah statement, itu pastikan ada sumbernya, ada datanya, ada tahunnya begitu ya, ada penulisnya juga, agar benar-benar terlihat profesional. Meskipun ini esai yang bercerita, tapi ketika mencatut statement orang lain, kita benar-benar bisa terlihat profesional dari esai yang kita buat. Terakhir, setelah semuanya selesai esainya, saya rasa atau kita rasa esainya sudah bagus, pasti begitu ya, kita harus optimis esai kita sudah bagus. Tapi kita harus membutuhkan evaluasi. Caranya adalah dengan proofreading kepada awardee yang sudah lolos begitu ya. Tolong dibacakan, banyak di grup Telegram ataupun WhatsApp yang suka menawarkan siapa yang mau di proofreading naskahnya, atau kita tanya misalnya, adakah yang mau mereview naskah kita? Itu sangat banyak, pasti banyak awardee yang ingin begitu ya. Nah, kalau misalnya kalian juga pengen di proofreading esainya oleh saya, boleh banget, silahkan DM saja di Instagram saya di @chhas, S-nya 4 kali ya. Silahkan DM saja, nanti saya akan coba review esai-esai kalian begitu ya. Tinggal follow dan juga DM Instagram saya. Begitulah tips dan trik untuk membuat esai LPDP sekarang begitu ya. Kita harus tahu dulu kriteria LPDP seperti apa. Kita masuk tadi sudah ke struktur penulisan, dan juga ada beberapa tips yang disampaikan ya, dan juga trik agar esai kita lebih terlihat powerful di mata reviewer dan juga di mata interviewer nantinya. Mudah-mudahan kalian sudah bisa menyelesaikan esainya sekarang dan juga bisa direview oleh awardee untuk proofreading, dan nanti bisa disubmit dan bisa menjadi alat tempur kita kalau sudah lolos di seleksi substansi wawancara ya, seperti itu. Mudah-mudahan dimudahkan kalian untuk mendaftar beasiswa LPDP-nya, dan pastinya insya Allah lolos jika usahanya sudah sangat-sangat maksimal. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi video ini, dan share jika memang berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video selanjutnya.